い街の喧騒故に感情線は渋滞僕に関係ないとか言って心もDi sebuah taman kota yang asri, terdapat Raffi, Andi, dan Bagus sedang mengobrol. Kompas, kita nggak bisa main bola lagi. Kamu kayaknya nggak pernah bisa diam, Di. Sudah waktunya asar nih. Aku ke musola dulu sebentar ya. Sholat lagi kan bisa sholat di rumah saja nanti. Lagi pula ibadah itu kan kewajiban agama. Raffi berjalan pergi. Tidak lama, Sinta, Dewi, Fatima, Lia, Maya, Clara, dan Pak Reno datang dari arah berlawanan. Raffi mau kemana? Kok buru-buru? Itu dia mau sholat. Aku setiap sebentar harus ibadah. Andi, kamu gak boleh begitu. Setiap orang punya caranya masing-masing untuk beribadah dan kita harus menghargai itu. Sama seperti aku, setiap pagi aku selalu sembahyang untuk bersyukur. Aku ke gereja setiap hari Minggu. Itu cara aku mendekatkan diri kepada Tuhan. Aku juga pada hari-hari tertentu untuk ke kelenteng. Aku juga punya waktu khusus untuk meditasi. Intinya kita punya keyakinan dan cara beribadah yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama, yaitu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bapak bangga sama kalian. Kalian sudah paham tentang sila pertama Pancasila. Sila pertama? Apa itu, Pak? Ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya keyakinan masing-masing dan tidak boleh mengejek. Harus kita hormati. Kalian sedang ngobrolin apa? Raffi, maaf ya tadi aku usil. Aku baru sadar kalau ibadah itu penting buat kamu. Maaf ya. Nggak apa-apa. Makasih ya sudah mau mengerti. Masih di taman kota, terlihat Andi, Sinta, dan Clara sedang mengobrol santai. Makan siangku kok isinya nasi goreng melulu ya? Bosen deh. Itu sih salahmu, kenapa minta dimasakin nasi goreng terus? Betul, padahal masakan ibuku juga enak-enak loh. Aku buat capcay hari ini. Mau coba? Boleh banget. Suka banget capcay. Tapi kan Sinta, kamu nggak apa-apa. Katanya orang Katolik suka makan sayur-sayuran ya. Iya, betul. Saat masa prapaskah, kami memang mengurangi makan daging. Lagi pula, ini kan bukan prapaskah. Intinya, kita bebas makan apa saja, yang penting tetap bersyukur. Nah, itu dia. Meskipun kami Konghucu punya pantangan makan daging kerbau, tapi bukan berarti kami tidak bisa makan yang lain. Raffi datang bersama Maya dan Lia. Mereka membawa minuman. Kalian lagi ngobrolin apa nih? Seru banget kayaknya. Minum dulu. Panas banget cuacanya. Ini nih, lagi ngobrolin makanan. Aku jadi penasaran, kalian juga punya pantangan makanan nggak? Kami umat Buddha juga punya beberapa pantangan. Beberapa umat memilih menjadi vegetarian, tapi itu kembali keyakinan masing-masing. Terpenting, kami diajarkan untuk tidak menyakiti makhluk lain. Di agamaku Kristen juga ada beberapa larangan makanan. Tapi balik lagi, itu semua tergantung dari tradisi gerejanya masing-masing. Dewi, Fatimah, dan Bagus datang menghampiri. Wah, sudah waktunya makan ya. Aku bawa bekal nasi uduk dari ibu. Aku bawa kue lapis. Ibu baru bikin dari pagi. Kalau aku bawa rendang daging sapi khas Lebaran. Jadi bingung mau makan yang mana. Itu enaknya punya banyak teman dari berbagai latar belakang. Kita bisa saling berbagi cerita dan pengalaman termasuk soal makanan. Wah, ramai sekali. Betul Pak Reno, kami sudah bertukar cerita tentang makanan dan pantangan di agama masing-masing. Luar biasa, itu artinya kalian sudah memahami makna lain dari toleransi tanpa harus merasa lebih baik dari yang lain. Semua sama. Drama ini mengajarkan bahwa toleransi adalah sikap saling menghargai perbedaan, baik dalam hal keyakinan, cara beribadah, maupun kebiasaan sehari-hari. Setiap tokoh menunjukkan bahwa walaupun mereka memiliki agama, tradisi, dan aturan yang berbeda, mereka tetap bisa hidup rukun, saling memahami, dan berbagi dengan tulus. Pesan moral yang dapat diambil adalah pentingnya menghormati keyakinan orang lain
tanpa memaksakan pandangan pribadi, serta menyadari bahwa keberagaman justru memperkaya hubungan pertemanan dan mempererat persaudaraan. Sikap saling menghargai ini merupakan wujud nyata dari pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang menekankan kebebasan beragama dan pentingnya persaudaraan antarumat beragam. Pada suatu siang di dalam kelas, anak-anak sedang bersiap untuk tugas kelompok membuat poster nilai-nilai kemanusiaan. Oke teman-teman, kita bagi kelompok ya. Sinta, Clara, dan Fatima di grup 1 sama aku. Andi, kamu sama Lia, Maya, dan Dewi ya. Kok aku sama Dewi sih? Dia kan kerja kelompok lambat banget. Maaf kalau aku agak lambat, Andi, tapi aku tetap berusaha. Andi, kamu gak boleh ngomong gitu. Semua orang juga punya kelebihan masing-masing. Bukan berarti kalau Dewi itu pelan, dia itu nggak pintar. Ya udah, bercanda kok. Sementara itu di kelompok Raffi. Kamu jadinya mau nulis atau mau gambar? Aku bisa gambar, tapi maaf ya kalau gambar aku jelek. Jangan minder Clara, kita di sini belajar sama-sama. Yang penting kamu mau berusaha. Betul, dan kita harus menghargai seperti sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiba-tiba terdengar suara Andi menertawakan sesuatu. Hahaha, lihat tuh, Clara gambar orang tapi kulitnya gelap banget kayak bayangan. Andi, kamu usah seperti itu. Kamu harus melihat orang warna kulitnya. Soalnya udah berusaha tahu, tapi kamu mau menghina itu kamu gak beradab. Kita harus menghormati orang lain, gak boleh beda-bedakan. Iya Pak Kuyon, canda. Candaanmu menyakiti orang lain, itu bukan hal yang adil, Andi. Pak Reno masuk kelas melihat suasana tegang. Ada apa nih? Pak Andi mengejek gambar Clara dan membuat dia sedih. Kami sedang belajar tentang nilai-nilai kemanusiaan. Andi, manusia itu punya martabat yang harus dijaga, menjadi adil dan beradab. Maaf Pak, maaf Clara. Aku gak maksud bikin kamu tersinggung. Gak apa-apa Andi, aku maafin. Tapi tolong jangan ulangi lagi ya. Kita semua berbeda, tapi tetap sama-sama manusia. Kita semua berhak diperlakukan adil. Itu baru sikap sesuai sila kedua. Kesimpulannya, drama ini menggambarkan pentingnya penerapan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah. Dalam drama ini, sekelompok anak sedang bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. Namun ada satu anak yang bersikap usil dan sering melontarkan candaan yang sebenarnya menyakiti perasaan temannya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua candaan itu pantas, apalagi jika sampai merendahkan atau menyakiti orang lain. Melalui cerita ini, kita diajarkan bahwa sebagai manusia, kita tidak boleh membeda-bedakan sesama berdasarkan latar belakang, penampilan, atau sifat pribadi mereka. Setiap orang berhak untuk diperlakukan dengan adil, penuh rasa hormat, dan dihargai martabatnya. Kita juga perlu memiliki adab dan tata krama dalam bersikap, baik saat berbicara maupun saat berinteraksi dengan orang lain. Dengan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, kita menciptakan lingkungan yang harmonis, saling menghargai, dan mendukung satu sama lain. Hal ini bukan hanya mencerminkan sikap yang baik sebagai pelajar, tetapi juga menunjukkan bahwa kita adalah warga negara yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pagi hari, seluruh siswa kelas 10K sedang berkumpul untuk rapat lomba kelas dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Suasana awalnya sangat ramai, hingga Raffi harus berteriak untuk menenangkan teman-temannya. Teman, mohon perhatiannya sebentar. Kita harus segera memutuskan lomba apa saja yang akan kita adakan. Waktunya mepet nih. Lomba makan kerupuk dong, itu wajib. Makan kerupuk, itu basi. Kita bikin yang seru aja. Lomba e-sport, biar kekinian. E-sport, mana ada hubungannya sama 15 Agustus? Wah, bagus juga. Tapi ide Lia seru. Gimana kalau kita adain lomba hias kelas?
kita bisa nunjukin kreativitas kita. Aku setuju sama Fatima, kita bisa pakai bahan daur ulang kan, jadi lebih unik dan hemat. Nanti kita malah kalah. Kelas sebelah jago-jago, biasanya pasti keren. Iya benar kata Dewi, nanti kita capek-capek kalah, malu-maluin. Ini semua tentang persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila kan, kita harus saling bersatu, bukan malah menjatuhkan. Gimana kalau kita menggabungkan semua ide? Kita lomba makan kerupuk bisa, lomba hias kelas juga bisa. Nah, ide Maya bagus. Kita adakan dulu lomba, tapi untuk lomba hias kelas kita buat tim saja biar semua bisa ikut berkontribusi. Iya, betul juga. Maaf ya aku egois. Aku juga minta maaf teman-teman, aku cuma kepikiran ideku saja. Dewi, jangan pesimis gitu. Kita pasti bisa kok kalau kita kerja sama. Iya Sinta, maaf ya, aku terlalu khawatir. Sebulan kemudian, ruang kelas 10K kini berubah total. Dinding-dinding dihias dengan berbagai kerajinan tangan dari bahan daur ulang, seperti kardus dan botol plastik. Semua siswa berkumpul di tengah kelas dengan wajah lega namun penuh harap. Pak Reno pun masuk ke kelas. Selamat pagi anak-anak. Wah, kelas kalian luar biasa sekali. Terlihat sangat meriah. Terima kasih Pak, semua ini berkat kerja keras kita semua. Bangga melihat kalian. Kalian berhasil membuktikan bahwa dengan bersatu, kalian bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Seluruh siswa kelas 10K bersorak kegirangan. Mereka terkejut karena mereka telah memenangkan lomba menghias kelas. Kita menang! Tuh kan Sinta, aku bilang juga apa, kita bisa. Ini semua berkat ide hias kelas yang bagus dan juga lomba makan kerupuk yang seru walaupun aku kalah. Makanya jangan sombong lain kali. Raffi, terima kasih sudah menjadi pemimpin yang bijaksana. Dan Maya, terima kasih idenya. Tanpa kalian, kita mungkin masih sibuk berdebat. Sama-sama bagus, kita semua sama-sama penting. Semua berkat kita teman-teman, sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Lomba ini bukan cuma ajang cari pemenang, tapi ajang untuk menyatukan kita. Dalam drama tadi, Kaffi sempat mempertanyakan lomba apa saja untuk HUT RI. Lalu, Andi, Lia, Fatima, Sinta, Dewi, Clara mengeluarkan pendapat mereka masing-masing sehingga agak terjadi banyak perbedaan pendapat. Lalu Raffi pun memberikan arahan bahwa ini bukan soal menang atau kalah. Dan akhirnya untuk mencairkan suasana, Maya memberikan saran yang bagus agar tidak terjadi perpecahan. Dalam drama tadi mengingatkan bahwa kita, Indonesia, berdiri kokoh karena persatuan. Kita mungkin berbeda, tetapi kita tetap satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa Indonesia. Persatuan itu bukan soal sekedar kata-kata ya teman-teman, melainkan ikatan hati yang membuat kita saling menguatkan, saling membantu, dan saling menjaga. Jika kita bersatu, tak ada badai yang mampu meruntuhkan negeri ini. Namun, jika kita terpecah, sebesar apapun kekuatan kita, sekuat apapun, kita akan hancur karena kita butuh persatuan dalam kehidupan kita. Mari kita genggam erat rasa persaudaraan ini. Kita satukan langkah dan cita-cita agar bendera merah putih terus berkibar dengan gagah di bumi pertiwi ini. Ruang kelas setelah jam pelajaran. Siswa sedang berdiskusi menentukan kegiatan hari kemerdekaan. Pak Reno mengawasi mereka. Semua siswa berkumpul di kelas. Suasana agak ramai, tapi penuh semangat.
hari kemerdekaan sudah dekat bro. Kita wajib bikin lomba-lomba yang seru. Tarik tambang, balap karung, pokoknya yang rame. Wah, seru sih, tapi boleh juga kalau ada lomba keagamaan seperti azan atau hafalan surat pendek. Wah, aku juga mau kalau ada lomba baca kitab suci atau drama rohani. Aku sih ingin lomba budaya. Mungkin mewarnai simbol-simbol kepercayaan. Bagus itu. Tapi jangan sampai lombanya cuma cocok sama satu agama. Setuju, kita semua harus merasa terwakili. Tapi makin banyak usul makin ribet dong. Gimana cara mutusinnya? Kalau kita dengarkan satu persatu, pasti bisa musyawarah, bukan saling menang. Aku bisa bantu catat semua usulan. Teman-teman, ayo tenang dulu. Ingat sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita bisa bicarakan dengan kepala dingin. Pak Reno masuk ke kelas, melihat mereka berdiskusi. Ada apa nih? Ini sedang merancang lomba hari kemerdekaan, Pak. Tapi semua punya usul yang berbeda-beda. Dan kami ingin semuanya merasa terlibatkan. Kalian tahu justru momen paling tepat untuk belajar menerapkan sila keempat. Tapi Pak, banyak banget idenya. Gimana caranya supaya semua bisa masuk? Kuncinya adalah bijaksana. Pertama, lomba umum yang semua bisa ikut. Kedua, keagamaan dan budaya. Oh, kayak mini festival perbedaan gitu ya? Itu ide bagus. Semua tampil, semua dihargai. Haha, oke deh, asal balap karung jangan dicoret. Gue ikhlas. Aku bisa bantu susun agenda acaranya biar adil pembagiannya. Semua sudah aku catat, tinggal dibahas jadwal dan tempatnya. Lihat, tanpa saling menjatuhkan, kalian bisa buat keputusan bersama. Dan kami belajar bahwa musyawarah tidak sekadar mendengarkan, tapi menghargai. Perbedaan itu bukan sebagai penghalang, tetapi kekayaan. Kalian bukan hanya merancang lomba, tapi sedang membangun karakter bangsa. Terima kasih Pak, kami akan sampaikan hasil musyawarah ini ke Ibu Kepala Sekolah. Cerita tersebut menggambarkan bagaimana para siswa menghadapi perbedaan pendapat ketika merancang kegiatan lomba untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Masing-masing siswa memiliki usulan yang berbeda. Ada yang ingin lomba olahraga tradisional, lomba keagamaan, lomba budaya, hingga kegiatan yang lebih umum. Perbedaan ini sempat membuat suasana diskusi menjadi rumit, karena semua merasa punya ide terbaik. Namun, melalui semangat musyawarah, mereka belajar untuk saling mendengarkan dan menghargai setiap pendapat yang muncul. Dengan bimbingan Pak Reno, para siswa akhirnya memahami makna sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mereka menyadari bahwa demokrasi bukan berarti semua harus sama, melainkan bagaimana setiap suara dapat didengar dan dipertimbangkan secara adil. Dari diskusi tersebut, lahirlah keputusan yang bijaksana, yakni mengadakan 2 jenis lomba. Yang pertama, lomba umum yang bisa diikuti oleh semua siswa, serta lomba ekspresi budaya dan keagamaan yang memberi kesempatan bagi setiap kelompok untuk menampilkan kekhasannya masing-masing. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah sumber perpecahan, melainkan kekayaan yang dapat memperkuat persatuan jika dikelola dengan baik. Melalui musyawarah, mereka belajar pentingnya sikap toleransi, kebersamaan, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Pada akhirnya, para siswa tidak hanya berhasil merancang kegiatan lomba yang meriah dan inklusif, tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, cerita ini menyampaikan pesan bahwa musyawarah penghargaan terhadap perbedaan serta persatuan adalah kunci dalam membangun karakter bangsa yang kuat dan beradab. Pada suatu pagi, semua murid kelas 10K sedang berada di kebun sekolah. Ada satu meja besar di tengah yang penuh dengan hasil panen. Wah, panen di kebun sekolah kita kali ini sukses besar. Iya, ini semua berkat kerja keras kita. Tapi lihat nih Dewi, bayam yang kamu tanam paling banyak. Ah, tidak juga. Semuanya juga ikut membantu kok.
Fatima, Lia, Maya, dan Clara menghampiri mereka. Namun, mereka terlihat tidak bersemangat. Wajah mereka terlihat muram. Kalian kenapa? Kok lesu begitu? Sebenarnya kami semua bingung. Semua hasil panen di kebun kami gagal total karena hama. Dan sekarang kita tidak punya apa-apa untuk disumbangkan ke acara pesta panen di desa. Malu rasanya. Kami merasa jadi tidak adil. Kami sudah berusaha keras tapi hasilnya nol. Semua terdiam. Sinta dan Raffi saling pandang. Pak Reno, guru mereka, masuk ke dalam kelas. Ia tersenyum, tapi langsung menyadari suasana yang berbeda. Ada apa nih? Kok suasananya jadi serius? Begini Pak, teman-teman kami yang lain sedang sedih karena panen di kebun mereka gagal. Oh, begitu. Raffi, coba kamu bacakan lagi apa bunyi sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya Pak. Bagus, sila itu bukan hanya tentang mendapatkan hasil yang sama, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan suatu sama lain. Pak Reno benar, kita tidak bisa membiarkan teman-teman sedih. Bagaimana kita kan banyak. Betul, bagaimana kalau hasil panen kita ini kita bagi rata untuk semuanya? Tapi kan kalian yang menanam dan merawatnya, kami tidak pantas mendapatkannya. Tidak begitu Fatima, kita yang teman. Kesenangan harus dibagi, kesedihan juga harus tanggung bersama. Andi dan Raffi mulai mengambil sayuran dari meja dan memberikannya ke Fatima, Lia, Maya, dan Clara. Nih, ambil nih. Masih banyak kok, jangan sedih lagi ya. Terima kasih banyak teman-teman. Kami tidak akan melupakan kebaikan kalian. Fatima, Lia, Maya, dan Clara akhirnya tersenyum. Mereka berbaur dengan teman-teman lainnya, ikut menata sisa hasil panen. Nah, ini baru namanya keadilan sosial dan bukan hasil akhir yang sama rata. Jadi, walaupun panen di kebun teman-teman gagal, kita semua tetap bisa merayakan pesta panen bersama. Tentu kita akan buat pesta panen terbaik di desa. Semua siswa tertawa dan bertepuk tangan. Pak Reno ikut tersenyum. Mereka semua tampak gembira dan bersatu. Dalam drama gotong royong panen ceria, sempat terjadinya gagal total terhadap kebunnya Maya, Lia, Clara, dan juga Fatima sempat mempunyai masalah. Itu membuat Pak Reno dan teman-teman lainnya bingung. Dan akhirnya setelah mereka curhat, Pak Reno memberikan saran kepada teman-temannya Maya, Lia, Clara, dan Fatima untuk saling membantu, saling peduli, seperti yang sudah tercerminkan oleh Pancasila, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan bukan sekedar slogan, tetapi cita-cita yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Keadilan sosial berarti setiap orang, tanpa memandang latar belakang, memiliki hak yang sama untuk hidup yang layak, mendapatkan pendidikan, memperoleh pekerjaan yang pantas, serta merasakan hasil pembangunan secara merata. Pesan akhirnya, keadilan sosial bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga negara, terutama terhadap para pemuda-pemudi, karena kita merupakan generasi penerus bangsa. Lalu mewujudkannya dengan sikap peduli, jujur, dan mau membantu sesama, seperti yang diceritakan dalam drama sebelumnya. Kita juga turut membangun Indonesia yang adil, makmur, dan damai sesuai dengan cita-cita Pancasila.